Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rifanza. Dalam video ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat layout diffractogram dari data hasil karakterisasi XRD menggunakan software atau aplikasi Origin. Dan ini merupakan aplikasi Origin. Aplikasi Origin ini adalah aplikasi komputer pemrosesan data dan bisa juga untuk pembuatan grafik 2 dimensi dan 3 dimensi yang dikembangkan oleh Origin Lab Corporation. Aplikasi ini biasanya juga bisa digunakan untuk menentukan ukuran kristal dari data hasil karakterisasi XRD. Namun di sini saya akan menggunakan aplikasi Origin ini untuk membuat layout diffractogram, di mana output dari aplikasi ini adalah gambar grafik diffractogram itu sendiri. Origin yang saya pakai di sini adalah Origin Pro 2019 64 bit. Dan data yang akan kita olah di sini adalah data hasil karakterisasi XRD kelompok saya dalam bentuk format teks dokumen. Dan dalam teks tersebut terlihat seperti ini. Nah, langsung saja kita olah ke aplikasi Origin. Pertama-tama kita buat lembaran baru dengan cara ke menu bar, pilih file, pilih new, lalu klik workbook. Nah, di sini kita bisa pilih yang blank lalu oke. Namun karena saya sudah membukanya, kita close saja. Nah, ketika sudah ada lembaran baru, artinya kita bisa memasukkan data hasil karakterisasi XRD atau data mentah yang berupa teks dokumen ini ke dalam sini. Caranya dengan menarik data tersebut lalu taruh di sini. Nah, di sini sudah kita masukkan data-datanya. Langkah selanjutnya adalah membuat plot atau grafik diffractogramnya, yaitu dengan cara memblok kolom A dan B. Kemudian kita ke menu bar, pilih plot. Nah, di sini kita klik yang line untuk membuat grafik. Sudah muncul grafiknya, lalu di sini kita bisa perbesar. Jika sudah diperbesar, kita bisa langsung mengkostumisasi layout diffractogram atau grafik ini. Namun perlu diketahui terlebih dahulu, di sini saya menggunakan contoh acuan plot diffractogram dari salah satu jurnal yang mengkarakterisasi suatu senyawa menggunakan XRD. Contoh plotnya seperti ini. Nah, nantinya juga kita akan memasukkan indeks Miller ke dalam grafik. Pertama-tama, untuk mengkostumisasi grafik atau diffractogram ini, kita harus membuka menu format aksis dengan cara ke menu bar, pilih format, pilih aksis, kemudian kita bisa klik pada X aksis atau Y aksis karena keduanya sama saja. Nanti akan muncul menu seperti ini jika kita pilih keduanya. Nah, untuk yang pertama-tama, saya akan mengganti keterangan grafik ini atau A dan B dengan cara pilih tab title. Nah, kemudian di sini kita bisa mengganti keterangan ataupun menambah keterangan pada sumbu X di bagian bawah ataupun sumbu X di bagian atas, ataupun sumbu Y di bagian kiri dengan menggantinya, ataupun sumbu Y di bagian kanan untuk menambahkan. Namun di sini saya akan memberi keterangan pada bagian bawah dan bagian kiri. Untuk yang bagian bawah kita bisa klik bottom, kemudian kita bisa langsung ubah keterangannya pada teks ini. Kita langsung ubah menjadi 2 theta karena sumbu X memang 2 theta. Kemudian untuk yang kirinya kita ubah menjadi intensitas, satuan arbitrary. Lalu bisa kita klik apply untuk menerapkan, lalu akan berubah seperti ini. Nah, kita klik OK terlebih dahulu. Di sini saya akan mengganti kata theta ini menjadi suatu simbol dengan cara kita klik 2 kali pada keterangan ini,
kita delete terlebih dahulu, lalu klik kanan, lalu pilih simbol map. Nah, di sini banyak sekali simbol-simbol yang beragam sesuai kebutuhan. Namun sini kita pilih theta. Salah. Kita pilih theta, lalu klik 2 kali atau insert. Nah, kemudian saya akan menambahkan simbol derajat juga. Kita pilih ini, baru insert. Nah, jika sudah, klik di bagian mana saja. Langsung akan terterapkan. Yaitu menambahkan garis sumbu X bagian atas dan juga sumbu Y bagian kanan. Seperti yang terlihat pada contoh ini. Sini menjadi suatu persegi. Kita kembali lagi ke aplikasi Origin, kemudian kita buka menu format aksis. Nah, untuk memunculkan garis-garis tersebut, kita bisa langsung ke tab Line and Text. Kita pilih yang atas atau top. Kemudian kita centang Show Line and Text. Nah, di sini langsung muncul menu-menu ini. Nah, di sini kita bisa mengkustomisasi suatu garis atas. Di sini major text-nya kita jadikan non dan non karena kita tidak ingin ada garis kecil seperti ini atau garis keterangan skala. Yang major itu yang ini dan minor ini yang ini. Namun kita tidak memerlukannya. Jadi kita pilih saja non. Kita bisa langsung ke yang kanan juga. Di sini kita centang lagi. Nah, kemudian pilih juga non untuk major text dan minor text stylenya. Kemudian setelah sudah, kita bisa klik apply. Sini untuk menerapkan. Nah, sudah terterapkan, lalu klik OK. Selanjutnya kita bisa meletakkan legenda ini ke dalam grafik maupun di luar grafik sesuai kebutuhan. Namun di sini saya akan menaruhnya di dalam grafik. Itu dengan cara langsung mengklik legenda tersebut. Kemudian jika sudah ada tanda panah-panah seperti ini, kita bisa langsung mengklik dan menariknya ke dalam. Kalian bisa menaruh legenda ini dimanapun sesuai kebutuhan. Nah, kemudian saya akan menamai legenda ini dengan mengklik 2 kali. Namun sebelumnya, dari data hasil karakterisasi XRD telah saya olah dalam aplikasi Match, yaitu untuk menentukan fasa, dan diduga kuat bahwa data hasil karakterisasi milik saya ini yaitu TiO2 dengan nama Brookit. Nah, dengan itu kita bisa menamainya dengan TiO2 di sini. Langsung kita klik dimanapun agar terterapkan. Nah, kita pindahkan lagi agar lebih rapi seperti ini. Nah, TiO2 ini bisa kita kecilkan angka 2-nya dengan cara seperti ini, atau bisa langsung dengan ini. Nah, sudah jadi. Ya, kita dapat memasukkan data indeks Miller ke dalam grafik ini secara manual. Nah, dari hasil karakterisasi XRD milik saya ini telah didapat indeks Miller-nya melalui aplikasi yang bernama PowderX. Dan hasilnya terlihat seperti ini. Nah, angka-angka indeks Miller inilah yang akan kita masukkan secara manual ke dalam grafik Origin ini, yaitu dengan cara mengklik text tool, kemudian kita klik sembarang, lalu kita masukkan apa yang ada dalam PowderX. Nah, di sini kita bisa mengecilkannya. Nah, kita juga dapat mengubah rotasi dari teks ini dengan cara mengklik kanan, kemudian klik Properties, lalu rotasinya ini kita ubah menjadi 90 derajat agar terlihat seperti data dalam PowderX. Lalu kita klik lagi, kita tarik ke puncak yang pertama, lalu lakukan cara tersebut
untuk semua puncak yang terbaca dalam Powder X. Untuk memudahkan, kita bisa mengcopy teks ini dengan cara klik kanan terus copy, kemudian kita klik kanan lalu paste. Nah, di sini kita bisa tarik ke puncak selanjutnya, lalu kita klik 2 kali, kita ubah angkanya. Nah, seperti itu. Lakukan untuk yang lainnya. Setelah diinput ke dalam grafik ini, kemudian kita bisa meng-save atau mengekspor file grafik ini dalam bentuk gambar dengan cara klik file, kemudian ekspor graph, lalu open dialog. Nah, kemudian akan muncul menu ini. Di sini untuk mengganti tipe gambar yaitu dengan cara mengklik ini. Nah, di sini kita bisa menggantinya ke dalam file-file berikut. Di sini saya akan menggunakan atau memilih dalam file PNG. Dan untuk namanya saya akan menamai kemudian untuk jalur simpanannya atau tempat simpanannya kita bisa mengubahnya dengan mengklik titik-titik ini. Setelah sudah semuanya, kita bisa klik OK atau Apply. Kita klik OK saja untuk men-save. Nah, ini artinya grafik kita sudah tersave ke dalam komputer. Jika sudah di-save ke dalam komputer, kemudian kita bisa mengimportnya ke dalam Word. Kita buka Word-nya terlebih dahulu. Kita insert picture, pilih file yang sudah di-save tadi. Nah, dan ini adalah output dari aplikasi Origin, yaitu layout diffractogram berupa gambar PNG. Berikut penjelasan tentang cara membuat layout diffractogram menggunakan Origin dari data hasil karakterisasi XRD. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.